dari 5 anggota. Yang pertama itu saya sendiri, Hana Izati, dengan NIM G1A 019032. Kemudian anggota saya ada Eka Diana G1A 019024. Ya, kemudian yang selanjutnya ada Elin Diatna G1A 019026. Yang ketiga, yang keempat adalah Paulina Aulia G1A 019028. Dan yang terakhir Vindi Vidiantini dengan NIM G1A 019030. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya untuk membahas materi tentang metabolisme senyawa nitrogen. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Vindi Vidiantini. Silahkan. Metabolisme nitrogen dapat didefinisikan sebagai serangkaian dari proses biokimia yang mengambil tempat di dalam atau di luar tubuh tanaman, berupa pembentukan kompleks nitrogen dari molekul-molekul sederhana dan perombakan kompleks nitrogen menjadi molekul-molekul sederhana pembentuknya. Nah, berdasarkan pengertian ini, metabolisme nitrogen termasuk di dalamnya yaitu anabolisme, seperti pembentukan, dan katabolisme, seperti proses perombakan. Metabolisme nitrogen dibagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme terdiri dari filtrasi nitrogen, sintesis asam amino, dan sintesis protein. Sedangkan katabolisme terdiri dari proteolisis, perombakan asam amino, denitrifikasi, dan nitrifikasi. Tumbuhan mengandung nitrogen sebanyak 1-25% dari berat keringnya. Nitrogen pada tumbuhan terdiri atas asam amino, protein, amida, klorofil, alkaloida, dan basa nitrogen. Nitrogen pada 75-80% di atmosfer di tanah hanya sedikit. Walaupun di atmosfer banyak mengandung nitrogen, suplai untuk organisme terutama tumbuhan sering kurang karena hanya mikroorganisme tertentu saja yang mampu mengasimilasi molekul nitrogen dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat digunakan tumbuhan. Nitrogen yang terdapat dalam tanah sebagian besar berupa organik hasil pembusukan organisme tumbuh seperti tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Sedangkan lainnya berasal dari pelarutan bantuan air hujan dalam bentuk nitrat dan amonia, serta aktivitas dari gunung berapi. Serangkaian reaksi metabolisme nitrogen dari atmosfer kembali lagi ke atmosfer dinamakan siklus nitrogen. Siklus utama nitrogen meliputi fiksasi, amonifikasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh saudari Paulina Aulia. Dipersilahkan. Ya. Siklus utama nitrogen terdiri dari fiksasi, amonifikasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Yang pertama, fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen merupakan suatu proses perubahan dari nitrogen bebas menjadi garam-garam nitrogen yang tersedia untuk absorpsi oleh tanaman. Fiksasi nitrogen terbagi menjadi dua, yaitu fiksasi nitrogen secara fisika dan fiksasi nitrogen secara biologi. Fiksasi nitrogen secara fisika. Fiksasi nitrogen secara fisika dapat terjadi dalam beberapa tahapan dengan melibatkan nitrogen yang terdapat di atmosfer dan oksigen di bawah pengaruh lecutan elektrik dan petir untuk memproduksi oksida nitrit. Prosesnya itu N2 direaksikan dengan oksigen dibantu dengan lecutan listrik dan petir menghasilkan oksida nitrit atau 2NO. Kemudian oksida nitrit dioksidasi menjadi nitrogen peroksida. Selama hujan nitrogen peroksida atau NO2 bersama air hujan membentuk asam nitrit atau HNO2 dan asam nitrat HNO3 yang turun bersama dengan hujan. Di tanah, radikal alkali di tanah bereaksi dengan HNO3 untuk menghasilkan nitrit, dan nitrit larut dalam air yang dapat diabsorpsi tanaman melalui akar. Selanjutnya, fiksasi nitrogen secara biologis.
Beberapa agen biologi yang berperan dalam fiksasi nitrogen ialah bakteri simbiotik dan non-simbiotik seperti bakteri hamir, Actinomycetes, dan alga hijau biru. Mikroorganisme yang mampu mengubah molekul nitrogen sehingga mampu untuk digunakan oleh tumbuhan dibagi beberapa tipe, yaitu satu, mikroorganisme yang hidup dalam akar tumbuhan tertentu dan membentuk bintil akar, misalnya akar polong-polongan atau leguminosae dengan rhizobium sebagai simbionnya. Akar bukan polong-polongan seperti alnus, mirica, dan lain-lain sebagai simbionnya adalah Actinomycetes. Yang kedua, bakteri tanah heterotros tertentu yang hidup bebas, contohnya Clostridium pasteur-ranum atau anaerob dan Azobacter atau aerob. Yang ketiga, bakteri berfotosintesis, contohnya Rhodospirillum rubrum. Yang keempat, beberapa ganggang hijau berfotosintesis, misalnya Nostoc, Anabaina, dan Oscillatoria. Ganggang tersebut memiliki kemampuan untuk mengolah nitrogen di atmosfer. Dan yang kelima, cendawan, hamir yang diisolasi dari tanah yang memiliki jumlah nitrogen yang sangat rendah. Mycorrhiza merupakan cendawan yang bersimbiosis dengan akar tanaman yang mampu mengikat nitrogen bebas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Eka Diatna. Dipersilahkan. Baik, untuk siklus selanjutnya yaitu amonifikasi, di mana amonifikasi merupakan pengubahan nitrogen organik menjadi amonium atau NH4 oleh bakteri dan cendawan tanah. Di mana dalam proses pembentukan amonium atau amoniak dari bahan-bahan organik melalui peristiwa dekomposisi dengan bantuan mikroorganisme tanah. Siklus selanjutnya yaitu nitrifikasi, di mana proses oksidasi lebih lanjut amonium atau NH4+ atau amonia NH3 menjadi nitrit dan nitrat. Kemudian amonia yang dihasilkan dirubah dalam bentuk nitrat oleh aktivitas nitrifikasi, sehingga dinamakan nitrifikasi. Proses nitrifikasi diawali dengan pengoksidasian amonia menjadi nitrit oleh Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Di sini dapat kita lihat reaksi-reaksi yang terjadi, di mana 2 NH3 direaksikan dengan 3O2 akan dibantu dengan Nitrosomonas dan Nitrosococcus menjadi 2HNO2 plus H2O. Kemudian proses nitrifikasi dari amonium yaitu NH4+ direaksikan dengan 1,5 oksigen dibantu dengan bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus menghasilkan NO2- plus H2O plus 2H+. Kemudian NO2- plus setengah O2 dibantu dengan bakteri Nitrotobacter akan menghasilkan NO3-. Selanjutnya siklus denitrifikasi. Denitrifikasi merupakan suatu proses reduksi nitrat menjadi bentuk N2, NO, N2O, NO2, dan NO3- oleh bakteri anaerobik, di mana molekul-molekul ini akan kembali ke atmosfer. Bakteri tersebut menggunakan NO3- sebagai penerima elektron selama respirasi, sehingga diperoleh energi bagi kelangsungan hidupnya. Bakteri yang berperan dalam proses reduksi nitrat ini ialah Pseudomonas denitrificans, P. stutzeri, Bacillus subtilis, Thiobacillus denitrificans, Micrococcus, Clostridium, dan lain-lain. Kemudian melalui kehadiran sulfur dan air, bakteri Thiobacillus akan mengubah nitrat menjadi sulfat dan nitrogen. Terjadi pelepasan energi 6KNO3 plus 5S ditambah dengan 2H2O dibantu dengan bakteri Thiobacillus menghasilkan SO4 ditambah dengan 4KHSO4 ditambah dengan 3N2 dan energi.
Spesies Clostridium mengubah hidroksimilanin NH2OH menjadi amonia dan air. NH2OH ditambah dengan H2 dibantu dengan bakteri Clostridium akan menghasilkan NH3 ditambah dengan H2O. Kemudian HNO2 ditambah dengan 3H2 dibantu dengan bakteri Clostridium akan menghasilkan NH3 plus H2O. Kemudian HNO3 ditambah dengan 4H2 dibantu dengan bakteri Clostridium akan menghasilkan NH3 ditambah dengan 3H2O. Di alam, HNO3 diubah menjadi gugus amin. Aminnya akan diubah ke dalam NO2, NH2 yang akan melepaskan nitrogen bebas atau akan diubah ke dalam N2O. N2O akan diubah kembali menjadi NO2 dan NH2O. HNO2 yang diproduksi akan diproses dan dirubah menjadi H2N2O2 melewati pembentukan HNO dan H2N2O2 dengan bantuan Bacillus. Dapat memproduksi N2O yang selanjutnya dirubah menjadi nitrogen bebas oleh Pseudomonas. HNO dapat diubah menjadi nitrogen bebas dibantu oleh Pseudomonas melewati pembentukan NH2OH. HNO juga dapat diubah menjadi NH3. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Elin Diatna. Silahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk materi selanjutnya. Proses yang kelima adalah asimilasi nitrogen. Nah, asimilasi nitrogen ini merupakan perubahan dari nitrat menjadi amonium atau amonia. Dalam tahapan ini terjadi pengubahan yang melibatkan beberapa enzim sebagai katalisatornya, seperti pada proses di bawah ini. Tahapannya itu dari nitrat menjadi nitrit, kemudian diubah lagi menjadi hiponitrit. Selanjutnya terjadi pengubahan menjadi hidroksimilamin, kemudian menjadi amonia. Untuk prosesnya itu bisa dilihat di slide. Saya lanjutkan. Kemudian untuk tahapan reduksi nitrat dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk enzima reduksi nitrat yaitu di mana suatu protein yang mengandung FAD sebagai gugus prostetiknya, di mana dalam akar tumbuhan ini enzim nitrat reduktase bereaksi dengan NADH. Kemudian enzim ini diubah menjadi FADH2. Kemudian selanjutnya FADH dioksidasi dengan memindahkan elektron ke ion molibdenumnya yang juga merupakan bagian penting dari enzim nitrat reduktase ini. Dan dari sini, dari molibdenumnya elektron ini akhirnya diangkut ke nitrat. Selanjutnya itu untuk pembentukan senyawa organik nitrogen. Untuk ion amonium dan amonia yang diserap oleh tumbuhan dari tanah ternyata tidak tertimbun di suatu tempat tertentu di dalam tumbuhan dikarenakan amonium ini sangat beracun dan dapat menghambat pembentukan ATP di kloroplas maupun di mitokondrianya. Kemudian amonium ini bertindak sebagai pencerai. Selain itu, ada juga yang hilang ke atmosfer dalam bentuk NH3. Dan untuk senyawa NH4-nya akan segera diubah menjadi senyawa-senyawa organik dalam bentuk asam amino, amida, dan karbamil fosfat. Kemudian untuk sintesis asam amino, pada umumnya itu meliputi reaksi yang pertama yaitu reaksi aminasi reduksi, kemudian reaksi transaminasi, kemudian reaksi transdeaminasi. Nah, untuk reaksi aminasi reduksinya itu yaitu dari terbentuk dari asam oksaloasetat direaksikan dengan
NH4+, kemudian direaksikan juga dengan NH2 dibantu dengan asam asparatat, membentuk asam aspartat dan NAD, kemudian H2O. Termasuk juga di dalamnya reaksi asam alfa ketoglutarat menjadi glutamat. Kemudian untuk asam glutamat ini penting dalam metabolisme tumbuhan. Nah, selanjutnya itu ada reaksi transaminasi, yaitu contohnya itu pemindahan gugus glutamat dan oksaloasetat yang menghasilkan asam alfa ketoglutarat dan aspartat. Adapun untuk reaksinya bisa teman-teman lihat di slide. Selanjutnya itu ada reaksi transdeaminasi, di mana terjadi pemutusan atau pembebasan gugus amino dari asam amino yang disebut deaminasi. Dalam proses ini, deaminasi oksidatif yang dikatalisis oleh enzim asam amino dehydrogenase akan terbentuk jadi dari enzim asam amino dehidrogenase ini penting ya dalam proses glutamat dehidrogenase karena sangat aktif untuk dan tersebar luas dalam jaringan tumbuhan. Nah, jadi untuk lebih detailnya itu prosesnya seperti pada slide ini dijelaskan asam alfa ketoglutarat yang dihasilkan dari proses deaminasi asam amino yang kemudian akan membentuk asam amino kembali dan dipecah lagi lebih lanjut menjadi CO2 dan H2O dan dapat berubah menjadi karbohidrat atau asam lemak. Yang selanjutnya itu ada pembentukan amida atau sintesis glutamin. Jadi asam glutamat yang berkombinasi dengan ion amonium atau amonia membentuk glutamin. Jadi hal ini bergantung pada ATP-nya karena sangat memerlukan ion magnesium atau mangan, di mana enzim yang berperan dalam proses ini adalah glutamin sintase. Selanjutnya ada sintesis karbamil fosfat, di mana dalam proses ini dibutuhkan pembentukan asam nukleat karena karbamil fosfat ini merupakan tahapan awal untuk pembentukan basa pirimidin. Asam nukleat sendiri mengandung pirimidin, sitosin, urasil, dan timin, seperti yang sama-sama pernah kita pelajari pada materi sebelumnya. Jadi untuk karbamil fosfat sendiri diperlukan untuk sintesis asam amino arginin. Sekian materi yang sudah disampaikan oleh kelompok kami.